Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-25. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun semakin mampu untuk setia kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, perintah Tuhan Yesus bagi para murid jelas bahwa mereka para murid diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Rangkuman dari tugas perutusan Tuhan Yesus adalah keselamatan yang diberikan secara istimewa kepada manusia. Tuhan Yesus melibatkan para murid yang adalah manusia juga untuk terlibat dalam karya itu, karena kasih Allah lah yang memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Yesus tanda kehadiran Allah senantiasa membawa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Marilah kita juga di dalam hidup ini sebagai orang-orang yang telah dicintai dan akan senantiasa dicintai oleh Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tidak menyibukkan diri dengan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak begitu penting dalam hidup kita ini, namun akhirnya menyita seluruh diri kita, hakikat kita sebagai anak-anak yang dicintai Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dalam menjalankan perutusan para muridnya tidak boleh membawa tongkat dan tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Bahkan bekal, roti, uang, atau 2 helai baju pun tidak diperkenankan. Kenapa? Karena supaya para murid fokus. Yang mengutus mereka adalah Tuhan. Maka yang menyediakan juga segala sesuatu yang mereka perlukan adalah Tuhan. Meski sesuatu hal yang disebut Tuhan Yesus tadi adalah hal yang penting bagi hidup, namun Tuhan Yesus mengingatkan supaya jangan sampai menggantungkan perutusan pada hal-hal itu, namun menjadikan hal-hal itu pendukung untuk mewartakan kerajaan Allah yang adalah pokok dari perjuangan. Ada tidaknya fasilitas tentu tidak akan membuat para murid yang setia kepada Kristus akan menyerah ataupun tergoyahkan. Sebab sebagaimana Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita dalam meninggalkan segala sesuatu dan hanya mengandalkan Allah, kita pun akan senantiasa dipelihara, disertai, dan dicukupkan oleh Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa mengandalkan Allah di dalam mewartakan kerajaan kasih-Nya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.